Salam bertemu kembali sahabat Ayo Paham. Kita lanjutkan pembahasan soal tentang kedudukan garis, titik, bidang pada ruang. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk ASM dan sudut alfa adalah sudut yang dibentuk oleh bidang TQS dengan bidang PQRS. Nah, perhatikan gambar ini. Yang kuning ini adalah bidang alas, sedangkan yang merah jambu ini adalah bidang TQS. Nah, mana sudut yang dibentuk adalah, misalkan kita ambil Z adalah titik perpotongan diagonal PR dengan PS. Di sini tegak lurus. Nah, lihat TZ dengan SQ ini tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Sebab TQS adalah segitiga sama sisi, sedangkan Z adalah tengah-tengahnya. Maka TZ pasti jatuh tegak lurus dengan QS. Maka sekarang sudut yang dibentuk oleh kedua bidang adalah di sini, ya. Nah, sekarang kita hitung berapa besar sudutnya. Ini kita pindahin ke sini. Bidang yang sini kita pindahkan ke samping supaya lebih mudah kita menghitungnya. Di sini adalah TP, ini adalah A. PZ sama dengan setengah PR sama dengan setengah kali PR itu diagonal sisi adalah A akar 2 sama dengan setengah A akar 2. Nah, sekarang kita hitung TZ. Sini alfanya. Ini setengah A akar 2. Berarti TZ sama dengan akar dari A kuadrat, ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, tambah setengah A akar 2 kuadrat, ya. Ini sama dengan A kuadrat ditambah setengah kuadrat seperempat akar 2 kuadrat, 2 berarti 2 per 4, ini sama dengan setengah A kuadrat. Kita jumlahkan, ini sama dengan 3 per 2, 1A ditambah setengah berarti 3 per 2 A kuadrat. A kuadrat akarnya A, berarti akar 3 per akar 2, kita tulis akar akar 3 per 2, boleh kita tulis akar 3 per akar 2. Maka sekarang sinus alfa, ganti dulu. Sinus alfa, ini sinus alfa sama dengan depan, TP dengan TZ, berarti sama dengan A per A akar 3 per akar 2. Ini coret sini, berarti ini sama dengan akar 2 per akar 3. Rasionalkan, kali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3 per akar, kali akar 3 sama dengan sepertiga akar ke 6. Sehingga sepertiga akar 6, sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjut. Pada balok dan seterusnya, PQRS adalah berturut-turut tengah AD di C, G, A, dan E, H. Ini sudah digambar di sini. Sekarang kita lihat kedudukan masing-masing. Kedudukan AB dengan PQ. Ini AB dengan PQ. AB dengan PQ ada di satu bidang. Kalau ini kita perpanjang, ini kita perpanjang ke sini, ini kita perpanjang ke sini, berarti satu bidang, berarti AB dan PQ berpotongan.
PS dengan CG. Ini PS dengan CG. Ini sejajar, berarti ini ke sini sejajar. Maka dengan ini sejajar dengan ini, maka otomatis RG sejajar dengan CG. Maka PS sejajar dengan CG, berarti ini sejajar. BC dengan GH. BC, ini BC dengan GH. GH, ini GH. BC di bidang alas, GH di bidang atas. Maka keduanya ini tidak berpotongan atau disebut dengan, perhatikan ini ke sini, ini ke sini. Berarti itu disebut bersilangan ya. Ini bersilangan. Sekarang PQ dengan EFGH. Ini PQ, lihat PQ. Ini PQ dengan EFGH. PQ EFGH. PQ sejajar dengan SR terdapat di EFGH. Maka PQ dengan ini dengan EFGH itu adalah sejajar ya. Berarti ini sejajar. Berikutnya RS dengan ADHI. RS. Ini RS dengan ADHI. Berarti RS di sini, ini di sini bidangnya, berarti di sini memotong ya. Berarti ini berpotongan. PS dengan CDGH. PS, ini PS dengan CDGH. Berarti dengan PS ini, berarti ini dengan ini sejajar. Ini ada di bidang ini ya, di bidang CDGH. Berarti posisi PS dengan bidang CDGH itu, kita lihat ini, yang ini dengan yang ini, berarti posisinya sejajar. Sehingga ini sejajar. Garis G terletak pada bidang V. Ini garis G terletak pada bidang V. Ini bidang V, garis G. Dan garis H sejajar bidang V. Ini garis H sejajar bidang V. Berarti ini sejajar, ini sejajar dengan ini, berarti garis ini sejajar dengan garis ini. Ini garis yang ini sejajar dengan ini, atau garis ini sejajar dengan ini. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. G dengan H sejajar. G dengan H sejajar. Yang sejajar dengan H adalah garis ini sama ini. Sedangkan dengan ini dia tidak sejajar. Karena H di luar bidang V, maka dikatakan G dengan H itu bersilangan, bukan sejajar. Berarti ini salah. G berpotongan dengan H. G berpotongan dengan H. Tidak mungkin berpotongan karena H di luar bidang V. Maka ini namanya juga bersilangan. Berarti ini salah. Terus G bersilangan dengan H. G bersilangan dengan H. Kenapa G bersilangan dengan H? Karena G di bidang V dan H di luar bidang V. Maka G dan H tidak mungkin berpotongan. Maka keduanya disebut bersilangan. Maka ini adalah benar ya. Kita lanjut. Diketahui sebuah limas segi 4T ABCD, bidang-bidang di bawah ini yang tegak lurus dengan TBD. Coba kita gambar dulu bidang TBD. Coba kita lihat bidang TBD. TBD berarti bidangnya adalah ini. Berarti yang pasti bidang yang tegak lurus dengan TBD, coba kita lihat AC dengan DB itu berpotongan tegak lurus.
berpotongan tegak lurus. Ini tadi AC dengan DB berpotongan tegak lurus di sini. Maka bidang yang tegak lurus dengan TBD adalah bidang yang memuat AC. Bidang yang memuat AC adalah bidang TAC. Coba kita gambar supaya lebih jelas bidangnya. Dan bidangnya adalah ini. Maka dia di sini di sini tegak lurus. Maka bidang yang tegak lurus dengan TBD adalah bidang TAC. TAC. Jadi jawabannya adalah ini. A, B, C, D, F, G, H seperti kubus di samping, seperti kubus ini adalah sebuah kubus dengan dengan panjang rusuknya 2 ini. Maka ditanya, misalkan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis AG dengan bidang ABCD. Tentukanlah tangen sudut alfa. Mari kita lihat. Perpotongan antara bidang ABCD dengan AG, ini kita gambar dulu bidang alasnya. Ini. Perpotongan antara bidang alas ABCD dengan AG adalah di titik sini. Di titik ini. Maka titik sudutnya ada di sini. Langkah kedua adalah ujung garis G proyeksikan tegak lurus ke alas, berarti tegak lurusnya ada di sini. Jika CG tegak lurus bidang alas ABCD, maka CG tegak lurus juga terhadap ini, tegak lurus juga terhadap ini, tegak lurus juga terhadap semua garis yang ada pada ABCD. Maka dengan demikian AC tegak lurus dengan CG, maka sudutnya adalah ini. Ini kita gambar supaya kamu bisa melihat lebih jelas. Nah, ini sudutnya. Sekarang kita hitung AC. AC diagonal sisi berarti ini diagonal sisi A akar 2 ya. A akar 2 berarti A-nya 2. Berarti diagonal sisinya ini adalah 2 akar 2. Ini 2. Diagonal ruang AG diagonal ruang A akar 3. Berarti diagonal ruangnya ini A berarti 2 akar 3. Ditanya tangen alfa, berarti tangen alfa sama dengan depan itu CG per sampingnya AC. Tangen sama dengan depan per samping sini ya. Ingat ya. Maka ini sama dengan depannya 2, sampingnya 2 akar 2, ini habis sini 1 kali akar 2 per akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Berarti tangen alfanya adalah setengah akar 2. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Ayo.